Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Wahyu pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Wahyu pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti setiap kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Pasti setiap kita ingin menjadi pribadi yang mampu menghadapi setiap godaan, tantangan, pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti ingin menjadi pemenang di dalam situasi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa menang itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu kebahagiaan, bahkan kadang tak terucapkan, tak terungkapkan dengan semua kata-kata yang tertata di tengah-tengah kehidupan kita. Benar, kita ingin menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dinyatakan oleh perikop kita pada saat ini, di mana digambarkan ketika Yohanes sebagai penulis dari kitab ini menggambarkan situasi, menggambarkan penglihatan yang dia lihat di dalam Wahyu. Ada sebuah kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang yang menderita ketika itu. Di mana orang percaya, di mana orang-orang ketika di kekaisaran Domitianus, kaisar itu membuat ultimatum, membuat aturan bahwa dia harus disembah, dia harus dipuji, dia harus dihormati, dia harus disanjung sebagai Tuhan dan Allah. Hal itu membuat gentar, hal itu membuat ketakutan, hal itu membuat ciut nyali setiap orang ketika itu. Sebab memang di depan mata sendiri bagaimana orang-orang yang disiksa, bahkan disiksa hidup-hidup sampai mati, bahkan diperhadapkan dengan binatang buas, hanya karena tidak mau menyembah kaisar ketika itu. Orang Kristen, orang percaya semakin tertekan, orang percaya semakin terhempas. Tapi Yohanes melihat sesuatu yang berbeda dengan imannya. Melihat sesuatu yang dia lihat dari apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya, bahwa penderitaan itu, bahwa pergumulan mereka itu berkisar tahun 80 hingga 90 ketika itu akan berakhir. Dan itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan di ayat yang pertama ini. Berakhirlah murka Allah.
Berakhirlah penderitaan itu, berakhirlah situasi itu, dan orang percaya itu dan orang beriman itu, meskipun mereka mengalami penyiksaan, meskipun mereka mengalami tantangan yang begitu hebat, tapi siapa yang bertahan, siapa yang tetap mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Takkan ada satupun yang mampu menandingi, yang mampu mematahkan kuasa Allah ketika berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kaisar sendiri pun, bahkan pemerintah sendiri pun, bahkan orang yang membuat posisinya sebagai yang terhebat di muka bumi ini, di hadapan Allah itu tidak ada arti. Firman Tuhan menyatakan, dan Yohanes melihat situasi itu. Bahkan dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang itu gambaran dari hantaman, hujatan, bahkan penghancuran, pelululantakan bagi orang percaya ketika itu. Tapi apa yang luar biasa, yang kedua yang bisa kita lihat dalam situasi ini tidak lain adalah pemenang-pemenang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus itu akan melihat bagaimana luluh lantaknya situasi kehidupan yang menghantam orang-orang beriman ketika itu. Bahwa orang percaya itu, bahwa orang beriman itu akan melihat sendiri terhempasnya segala situasi yang selama ini memporak-porandakan iman mereka sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang percaya itu akan melihat dengan matanya langsung bagaimana kekalahan musuh Tuhan, bagaimana kekalahan orang yang tidak hidup di jalan Tuhan, dan yang suka untuk menghempaskan, dan yang suka untuk menzolimi orang beriman kepada Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kita, mata kita sendiri akan melihatnya. Dan percayalah di dalam situasi itu, sebab Yohanes sendiri menyatakannya, mewahyukannya. Dan dia melihat hal itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan hal yang luar biasa, kemenangan itu dinyanyikan, kemenangan itu diungkapkan dengan nyanyian Musa. Kenapa perlu disinggung dengan nyanyian Musa seperti apa yang dituliskan di Keluaran 15 itu? Tidak lain adalah untuk mengungkapkan bagaimana sukacitanya, bagaimana pujian yang disampaikan oleh Musa ketika mereka mengalami hal yang luar biasa sekali. Mereka bisa dibebaskan dari Firaun, mereka bisa menjalani Laut Merah, mereka bisa sampai ke seberang. Itu semua karena Allahnya, karena Yesus kita, karena Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Takkan ada yang bisa menandingi kehebatan Tuhan. Takkan ada yang bisa menandingi kedahsyatan Allahmu di tengah-tengah kehidupanmu, sehingga Musa mampu berkata besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ajaib segala pekerjaanmu. Sesuatu yang tidak terlogikakan, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tapi Tuhan menyatakannya terjadi indah, tepat seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita, asalkan kita mampu bertahan menjalani setiap perjalanan kehidupan. Di tengah terseok-seok, mungkin engkau sekarang tertati-tati, mungkin engkau sekarang lagi menghadirkan sebuah rencana di tengah-tengah kehidupanmu, tapi ternyata ada hal-hal yang menjadi benturan-benturan. Keluargamu atau orang di dekatmu justru sakit, mengalami beban, mengalami pergumulan. Padahal kita sudah merangkai dengan baik, sudah merencanakan dengan baik. Percayalah, segala sesuatu itu terjadi juga di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikan karya yang luar biasa. Tuhan mau mengatakan bahwa Dia lebih dahsyat, Dia lebih hebat. Bahkan dari setiap portal-portal, dari setiap hambatan-hambatan, dari setiap pergumulan yang engkau hadapi, untuk sebuah rencanamu yang besar, rencanamu yang luar biasa di dalam Tuhan. Hal itu bisa saja terjadi. Tantangan itu bisa saja terjadi untuk orang yang berencana di dalam Tuhan, untuk orang yang punya keinginan, kerinduan di dalam Tuhan. Tapi percayalah, Tuhanmu dahsyat. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupanmu.
Tuhan tahu apa yang mau Dia nyatakan di dalam keluargamu. Tuhan tahu apa yang terbaik yang ingin Dia nyatakan di dalam kehidupanmu. Sama seperti ungkapan Musa. Besar dan ajaib segala pekerjaan, tak terselami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terselami karya Tuhan di dalam hari-hari kita. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Maka Tuhan mau melalui Yohanes pada saat ini, kita juga memuji Tuhan, kita juga mengucapkan pujian kepada Tuhan untuk Tuhan yang dahsyat, untuk Tuhan yang hebat, untuk Tuhan yang mampu menghadirkan bahkan apa yang tidak bisa kita pikirkan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi melampaui akal pikiran kita. Maka pujilah Tuhan. Sama seperti tema kita saat ini. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Kekuatanmu adalah tetaplah memuji Tuhan apapun yang terjadi. Jangan biarkan portal-portal itu, jangan biarkan pergumulan itu, jangan biarkan situasi yang mengiringimu menjadi hal yang mematahkan rencana indahmu di dalam Tuhan. Percayalah, rencana indahmu di dalam Tuhan akan Dia berkati dan Ia akan jadikan indah, bahkan melampaui keindahan yang pernah engkau bayangkan, yang pernah engkau lukiskan di dalam kehidupan. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang keempat menyatakannya di dalam kehidupan kita. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Dan akhirnya bahkan sesuatu yang kuat, ini hal yang berikut mau dinyatakan. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang hebat, yang kita pandang di tengah-tengah kehidupan kita ini, justru akan mengakui siapa Allah itu yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya melampaui penguasa-penguasa di bumi ini, di atas langit, di bawah bumi, dan segala sesuatunya. Akan mengaminkan, akan percaya, akan menyatakan bahwa Allah kita dahsyat. Dan semua mulut akan mengaku bahwa Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Lalu apa yang bisa kita petik di dalam situasi ini? Apa yang menjadi refleksi buat kita? Yang pertama tidak lain adalah percayakanlah seluruh rencanamu di tangan Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalaupun Anda pada saat ini mengalami sesuatu yang terseok-seok untuk sebuah kerinduanmu, untuk sebuah pengharapanmu, tetaplah percayakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikanmu pemenang yang sejati. Lalu apa yang kedua yang bisa kita lihat di dalam situasi ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bebanmu, pergumulanmu itu tidak sebanding, itu tidak seberapa dibandingkan kasih Tuhan yang kekal yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupanmu. Pergumulan yang kita alami di dalam hari-hari kita tidak melebihi kasih Allah yang akan memberikan kebahagiaan sukacita yang sempurna ketika Tuhan datang memberikan sorga yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah berada di dalam tangan Tuhan. Lalu yang paling ketiga, jangan biarkan situasi hidupmu membatasimu untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan biarlah selama nafasmu ada, selama hidupmu ada, selama waktu Tuhan berikan kepadamu sampai saat ini, bahkan nanti, tetaplah memuji Tuhan di dalam hari-harimu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu memuji, memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Benar, pasti akan ada selalu tantangan, akan ada selalu pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami teramat percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, yang Tuhan nyatakan indah tepat pada waktunya di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkan virus corona ini. Amin.